Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Rati Pancadewi Putri, NIM 19042035. Pada pertemuan ke-7 statistik sosial ini, saya akan menyampaikan materi tentang uji normalitas, uji linearitas, uji heteroskedasitas, uji multikorelativitas, dan uji autokorelasi. Yang pertama, uji normalitas. Pengujian normalitas dilakukan untuk mengetahui normal atau tidaknya suatu data. Uji normalitas adalah pengujian data untuk melihat apakah nilai residual terindustri normal atau tidak. Pengujian normalitas data dapat dilakukan dengan berbagai teknik tergantung dengan karakteristik data. Dalam hal ini, teknik pengujian data normalitas dapat dilakukan dengan beberapa pengujian, yaitu Lilliefroth, Kolmogorov-Smirnov, dan si kuadrat. Uji Lilliefroth dapat dilakukan dengan menggunakan teknik Lilliefroth, yaitu memeriksa distribusi frekuensi sampel yang berdasarkan distribusi normal pada data tunggal atau data frekuensi tunggal. Uji Kolmogorov-Smirnov adalah uji normalitas yang dapat dilakukan dengan menggunakan teknik Kolmogorov distribusi normal pada data tunggal atau pada data frekuensi tunggal. Yang terakhir, uji si kuadrat adalah uji normalitas data dengan menggunakan si kuadrat diperuntukkan untuk distribusi frekuensi. Yang kedua, uji linearitas. Uji linearitas digunakan untuk memilih regresi yang akan digunakan. Uji linearitas dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan secara linear antara variabel dependen terhadap setiap variabel independen yang akan diuji. Jika suatu model tidak memenuhi syarat linearitas, maka model regresi linear tidak bisa untuk digunakan. Untuk menguji linearitas suatu model, dapat digunakan uji linearitas dengan melakukan regresi terhadap model yang ingin diuji. Aturan untuk keputusan linearitas dapat dengan membandingkan nilai signifikan dari deviation from linearity yang dihasilkan dari uji linearitas, yaitu dengan menggunakan bantuan SPPS dengan nilai alfa yang digunakan. Jika nilai signifikannya itu besar dari 0,05, maka nilai tersebut linear. Uji yang ketiga yaitu uji heteroskedasitas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedasitas, maka digunakanlah korelasi dari Spearman. Kriteria yang digunakan untuk menyatakan apakah terjadi heteroskedasitas, maka digunakanlah perbandingan antara nilai alfa yang ditentukan dengan tingkat signifikasi dari hasil olahan data. Dengan menggunakan nilai alfanya 5%, maka dapat ditarik kesimpulan jika koefisien signifikasi kecil dari 0,5, maka terjadi heteroskedasitas. Dan begitu juga sebaliknya, jika koefisien signifikansinya lebih besar dari 0,5, maka tidak terjadi heteroskedasitas. Dan menurut Ghazali, uji heteroskedasitas digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah deklarasi terjadi ketidaksamaan variabel dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan lainnya. Persyaratan yang harus terpenuhi dalam model deklarasi adalah tidak adanya gejala heteroskedasitas. Pada penelitian akan dilakukan uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji Glaser. Uji Glaser adalah mengkorelasikan nilai absolut residual dengan masing-masing variabel. Dari hasil uji Glaser menunjukkan tidak ada heteroskedastisitas apabila diperhitungkan SPPS nilai probabilitas signifikannya di atas tingkat kepercayaan 5%. Uji yang keempat yaitu uji multikolinearitas. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah pada model regresi ditemukannya adanya korelasi antara variabel independen. Jika hal tersebut terjadi, maka dinamakan terdapatnya masalah multikolinearitas. Dan model regresi yang baik seharusnya tidak terjadinya variabel antara dependen. Variabel regresor
tidak memiliki masalah multikolonitas. Jika nilai VIF-nya dan nilai toleransinya sama dengan 1, namun sebagai rule of rules, VIF akan menjadi masalah jika nilai itu melebihi dari 10. Menurut Al-Ghazali, uji multikolonialitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antara variabel independen dalam model regresi. Model regresi yang baik adalah yang tidak mengandung multikolonialitas. Untuk mendeteksi multikolonialitas dapat dilihat dengan nilai toleransi dan nilai VIF sebagai alat ukurnya. Apabila nilai toleransinya kecil sama dari 0,10 dan nilai VIF-nya besar sama dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian tersebut terdapat multikolonialitas. Uji yang keempat yaitu uji autokorelasi. Menurut Imam Al-Ghazali tahun 2011, uji autokorelasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengguna pada periode T dengan kesalahan pengguna pada periode T-1 atau periode sebelumnya. Jika terjadi autokorelasi, maka dinamakan adanya problem autokorelasi. Pada penelitian ini, untuk mengetahui ada atau tidaknya autokorelasi ini dapat digunakan dengan uji Durbin-Wasserstein atau DW. Dengan kriteria dari Durbin-Wasserstein ini adalah yang pertama, jika O kecil dari D, D kecil dari DL, berarti tidak ada autokorelasi positif dan keputusannya ditolak. Jika DL kecil sama dengan D, D kecil sama dengan DU, berarti tidak ada autokorelasi positif dan keputusannya no decision. Jika 4 dikurang DL, DL kecil dari D, D kecil dari 4, berarti tidak ada autokorelasi negatif dan keputusannya itu ditolak. Jika 4 dikurang DU, kecil sama dengan D, dan D kecil sama dengan 4, 4 dikurang DL, berarti tidak ada autokorelasi negatif dan keputusannya no decision. Dan jika DU kecil dari D, D kecil dari 4, 4 dikurang DU, berarti tidak ada autokorelasi positif atau negatif dan keputusannya ditolak. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Adapun referensi yang dapat saya jadikan adalah sebagai berikut. Jika ada kesalahan pada penyampaian audio materi, saya mohon maaf. Akhirul kalam, saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.